Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 01 Tukorejo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami di sini untuk menyampaikan semangat pada sesi diseminasi PKG PJOK pada hari ini, hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan tertib acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi PKG PJOK, dan yang keempat penutup. Baik, untuk acara yang pertama malah kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 01 Tukorejo kepada Ibu Diana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 01 Tukorejo. Alhamdulillah syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang ini kita dapat menghadiri, mengikuti diseminasi PKG PJOK yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Rifai. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi PKG PJOK. Marilah kita ikuti dengan baik karena saya yakin dan percaya pada kegiatan ini akan banyak sekali manfaat untuk kita, ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Pak Rifai silahkan menyampaikan paparannya dan seyogianya kita mendengarkan. Nanti misalnya ada yang kurang paham dan lain sebagainya, kita bisa memberikan pertanyaan, ya, karena ini sebagai program diseminasi PKG PJOK, mari kita dukung dan semangati Bapak Rifai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu diseminasi PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifai SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Tukorejo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dalam hal ini saya selaku guru PJOK yang telah beberapa bulan yang lalu mengikuti program diseminasi PKG PJOK, dan untuk sampai saat ini memasuki tahap-tahap akhir begitu. Dalam hal ini terdapatlah tugas berkaitan dengan rencana tindak lanjut dari hasil apa yang telah kami dapatkan selama beberapa bulan yang lalu itu. Nah, kemudian dirumuskanlah hingga saat ini, yakni tentang bagaimana kita peserta PKG PJOK itu merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, berbasis proyek ini artinya di sini rancangan pembelajaran berbasis proyek ini dituntut untuk kolaboratif antara seluruh elemen masyarakat yang ada di sekolahan, baik itu kepala sekolah, guru kelas, dan guru mapel, terkhususnya guru PJOK. Nah, kemudian nanti guru PJOK ini sebagai fasilitator utama dalam mengkoordinir kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek ini nanti. Nah, dalam hal ini saya khususnya itu memberikan pengimbasan terlebih dahulu di kelompok kita ini, kelompok belajar kita ini, ya ini tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek yang akan saya
usung dalam hal ini adalah permainan tradisional. Nah, di mana permainan tradisional ini adalah permainan yang sebenarnya menarik ya, sangat menarik, tapi seiring dengan perkembangannya zaman ya mulai sedikit tergerus karena peserta didik itu sedikit lupa mungkin ya. Maka dari itu kita usung lagi. Kenapa kok diusung lagi? Karena dalam permainan tradisional ini sudah mencakup seluruh elemen gerak begitu. Nah, terdapat dalam materi modul-modul yang telah saya pelajari itu di PKG, diseminasi PKG itu terdapat pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran. Nah, disinilah saya akan mencoba untuk membawakan ini dalam sekolahan kita, di proyek pendidikan berbasis proyek ini, perancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam ini adalah permainan tradisional. Nah, untuk latar belakang mengapa hal ini saya sampaikan, hal ini saya bawa, saya usung. Yang pertama, latar belakangnya adalah permainan tradisional ini merupakan warisan leluhur kita, budaya bangsa kita, ya, yang kemudian harus kita lestarikan hingga saat ini. Dan selain warisan atau budaya, di dalam olahraga permainan tradisional ini terdapat unsur-unsur kesehatan, unsur-unsur kebugarannya. Jadi untuk menarik minat siswa terhadap pembelajaran PJOK itu, ya kita modifikasi dengan permainan tradisional. Kemudian permainan tradisional mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Nah, yang kita perhatikan untuk hingga saat ini peserta didik itu kurang interaksi sosial. Sepertinya sudah mulai tergerus interaksi sosialnya. Maka dari itu dengan kita coba untuk dengan melaksanakan permainan tradisional ini mungkin bisa sedikit meningkatkan interaksi sosial peserta didik. Kemudian melestarikan dan mempertahankan budaya bangsa di tengah-tengah perkembangan teknologi yang makin pesat. Kemudian yang selanjutnya kurangnya kesadaran warga SD Negeri 1 Tekorjo akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian kegiatan ini merupakan dari pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran gitu. Selanjutnya berkenaan dengan tujuan. Nah, tujuannya itu dari program yang ingin kita usung ini adalah yang pertama melestarikan budaya lokal. Kemudian yang kedua mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Kolaborasi artinya di sini kita dituntut peserta didik di muaranya adalah untuk saling berkolaborasi antar sesama begitu. Dan kemudian dari kolaborasi tersebutlah timbullah kemudian kemampuan untuk bersosial yang baik. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi, mengoptimalkan kesehatan fisik. Nah, tentu kalau kita sudah mengajak peserta didik untuk selalu bergerak itu, insya Allah kesehatan fisik ini akan indeksnya akan meningkat begitu. Tidak mager bahasanya ya, tidak mengakibatkan obesitas kepada peserta didik. Kemudian mendorong pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Artinya contohnya ketika kita mengadakan pembelajaran berbasis proyek ini tentang permainan tradisional, artinya peserta didik akan lebih senang dalam melakukan pembelajaran. Mereka secara tidak sadar sudah melakukan pendidikan gerak, sudah melakukan pembelajaran kebugaran jasmani tadi. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama capaian pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Nah, tentu kalau kita sudah membudayakan permainan tradisional ini tadi ya, tentu sudah secara tidak langsung sudah melestarikan budaya-budaya kita. Kemudian peningkatan kemampuan sosial dan kolaborasi, peningkatan kreativitas fisik dan keterampilan fisik dan kreativitas, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Nah, dari sini kita tahu capaian yang ingin kita capai adalah peningkatan indeks antusiasme peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Selama ini memang peserta didik memang sudah aktif terkait dengan pembelajaran, cuman perlu pengarahan yang lebih spesifik lagi, begitu Bapak Ibu. Kemudian langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama kita perancang program. Nah, ini proses saya merancang program tadi. Nah, setelah merancang program, pengenalan permainan tradisional. Perancangan program ini saya sampaikan di Kombel ini agar semua dari kita, Bapak Ibu guru, paham sama satu frekuensi kepada saya untuk melaksanakan program ini nanti. Kemudian pengenalan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional itu banyak. Yang utama yang akan kita laksanakan adalah yang pertama nanti adalah gobak sodor. Kemudian nanti ada egrang. Nah, itu yang rencana akan dilaksanakan begitu.
Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nah, dari situ peserta didik akan merancang peserta didik lah yang akan merancang itu semua berkaitan dengan bagaimana pembentukan lapangan bobok sodor, kemudian pembuatan egrangnya nanti itu peserta didik semua yang akan melaksanakan. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah di sini sebagai fasilitator begitu. Jadi kita hanya memberikan rambu-rambunya untuk melaksanakan program ini. Kemudian praktik bermain permainan tradisional, langkah-langkahnya sudah mendapatkan alat-alatnya, alat modifikasinya, prasarana dan prasarana, kita melakukan permainan tradisional tersebut. Kemudian refleksi dan evaluasi di akhir, setelah kita melaksanakan hal tersebut, kita melakukan refleksi dan evaluasi. Kemudian pelaporan dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diharapkan yang pertama adalah meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal. Tentu ini adalah jadi tujuan utama kita, hasil yang diharapkan. Kemudian terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Kemudian peningkatan kesehatan fisik. Kemudian pengembangan karakter dan nilai positif. Peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Gitu. Lanjutnya, masih dalam capaian. Nah, indikatornya adalah itu, Bapak Ibu sekalian. Siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, siswa kemudian yang kedua, indikator yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Nah, dalam permainan tradisional nanti kan dituntut untuk melakukan kerjasama dalam tim. Nah, artinya di sini peserta didik juga akan meningkatkan komunikasi mereka antar sesama agar lebih efektif dan efisien. Kemudian siswa mengembangkan karakter positif seperti kreativitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Kemudian siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Ini tadi yang saya maksud. Kita melakukan pembelajaran dengan permainan tradisional adalah hanya sebentuk kemasan saja agar peserta didik tadi mau antusias dan mau bergerak begitu kan. Ada memang beberapa peserta didik yang sudah aktif. Namun kita sedikit kalau melihat ke lebih detail lagi, ada beberapa peserta didik yang pasif terkait dengan pembelajaran PJOK tadi, agar mereka tadi mau bergerak, mau melakukan pendidikan kebugaran dengan baik. Kemudian terjalinnya hubungan yang harmonis antar siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian terakhir, indikator yang terakhir adalah siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Gitu. Kemudian selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, target peserta didik yang akan kita usung adalah kelas 5 dan kelas 6, Bapak Ibu. Kenapa kelas 5 dan kelas 6? Karena kelas 5 dan kelas 6 ini sudah mencapai kalau secara pembelajarannya sudah fase C ya, Pak Ibu ya. Fase C itu sudah mulai merangkai bagaimana bekerja sama dalam tim, bagaimana mereka itu menerima kekurangan masing-masing peserta didik yang lainnya begitu. Makanya coba kita usung kelas 5 dan kelas 6. Kemudian jumlah peserta didik 46 siswa, kemudian rentang usianya 10 sampai 12 tahun. Kemudian pengaturan program. Untuk ruang lapangan sekolah ini untuk kegiatan fisiknya dan di kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Kemudian waktu, minggu pertama itu ada persiapan dan perencanaan. Kemudian minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Kemudian minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Nah, minggu keempat dan kelima inilah adalah proses eksekusinya. Bagi kita melaksanakan pembelajaran tersebut berbasis proyek, kemudian secara melihat hasil produksinya, bagaimana setelah kita lakukan tahap-tahapan ini, bagaimana peserta didik melakukan aktivitas permainan tradisional tadi. Kemudian minggu ke-6 terakhir presentasi dan publikasi. Nah, kemudian mitra dalam komunitas belajar adalah guru PJOK sebagai fasilitator utama yang membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Kemudian guru kelas membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian orang tua peserta didik masing-masing adalah memberikan dukungan secara moral gitu. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah. Pertama, sumber daya yang dimiliki lapangan sekolah. Tempat yang cukup luas ya. Lapangan sekolah itu adalah lapangan kita tuh lumayan luas, bagus untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian prasarana permainan, bermacam permainan tradisional seperti gobak sodor, engklek, dan egrang. Nah, dalam hal ini kita akan berfokus pada gobak sodor, engklek, dan egrang gitu ya. Begitu. Jadi
mungkin untuk penyiapan modifikasi alatnya tidak terlalu rumit begitu kan, dan di sekitar kita juga mudah ditemui begitu. Kemudian guru PJOK pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Dan komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Kemudian pemanfaatan aset, lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Kemudian guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan refleksi, dan orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa tadi. Nah, kemudian rencana evaluasi, lini masa evaluasi yang pertama awal program menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik. Di tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Akhir program refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Kemudian komunitas sekolah, dukungan dari kepala sekolah, guru, kelas, orang tua, dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data, peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan, guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi, orang tua mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Kemudian teknik pengambilan data, observasi langsung secara selama permainan, kita melakukan observasi. Kita melihat seperti penilaian asesmen otentik begitu. Kita melihat setiap siswa, apakah setiap peserta didik itu melakukan geraknya, melakukan tugas geraknya, dan bagaimana tingkat antusiasme peserta didik tadi. Kemudian refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Kemudian kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Nah, kemudian kemungkinan dan tantangan dan solusi. Ini tantangan ini adalah hal-hal yang berpotensi untuk menghambat, untuk ada tantangan begitu. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Karena permainan tradisional ini peraturannya belum terlalu terpublikasi, Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ke depan kita akan langsung memberikan bagaimana peraturannya terkait dengan permainan tradisional yang akan kita lakukan gitu. Kemudian tantangan kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Nah, dengan pengaturan tadi kita berupaya juga untuk membuat peserta didik itu tergambar bagaimana permainan tradisional itu bisa dimainkan secara simpel begitu. Kemudian tantangan ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi mendalam. Solusinya adalah yang mengalokasikan waktu untuk refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Kemudian penutupnya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta sekaligus mengenalkan dan melestarikan budaya bangsa pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana program pembelajaran berbasis proyek yang akan kita laksanakan begitu. Terima kasih atas waktunya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan dari Bu Diana, ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah mendengarkan ya Bapak Ibu semua mengenai paparan dari diseminasi PKG Pecok, yaitu mengenai permainan tradisional. Ya. Sangat bagus sekali Pak Rifai, saya bangga sekali. Jadi yang menjadi pikiran saya tadi mengenai permainan tradisional. Jadi di situ misal satu permainan tradisional bopak sodor, apakah itu ada di dalam buku atau tidak, atau itu hanya program untuk memberikan pemahaman pembelajaran anak-anak tentang
dengan teman-temannya itu sikap apa namanya itu ya, kolaborasi supaya bisa bekerja sama dengan siswa. Nah, jadi yang saya tanyakan apakah ada di dalam kurikulum materinya? Ya. Kalau ada di kelas berapa? Ya. Gitu. Kemudian untuk membuat lapangan itu kan lapangan terbuka dan kita akan membuat sarana permainan itu. Itu tentu anak-anak, kalau anak-anak yang membuat itu kurang ini nanti nggak lancar ataupun nggak ini. Jadi harus ada dampingan dari Bapak sebagai guru olahraga. Apakah itu perlu bantuan dengan guru yang lain atau enggak? Kemudian biayanya, kalau misalnya ada banyak biaya ya harus kita bicarakan. Ya. Itu saja Bapak Ibai, semoga bisa lancar nanti programnya ya. Saya sangat mendukung sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, langsung saya jawab Bu ya. Berkaitan yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah permainan ini secara spesifik ada dalam buku gitu kan? Kalau secara spesifik dalam buku itu tidak terdapat Bu, tidak, karena dalam buku itu yang ada di sana materi-materi berkenaan dengan olahraga secara konvensional ya, seperti bola kecil, bola besar, permainan bugaran jasmani, atletik. Nah, sedangkan permainan tradisional ini adalah dalam bentuk apa ya, bentuk sebuah tema untuk P5 sebenarnya yang akan kita laksanakan begitu, proyek. Jadi artinya di sini kita membentuk apa ya, P5, namun dalam hal ini muaranya adalah pendidikan jasmani, pendidikan gerak yang akan dilaksanakan peserta didik. Nah, begitu. Kemudian untuk apa, sarana dan prasarana tadi. Untuk sarana prasarana pernah kami bicarakan Bapak Ibu dengan siswa sendiri, dan sarana-sarana tersebut tidak apa ya, tidak memerlukan biaya yang banyak begitu. Mungkin kita nanti kan kita membicarakan dimodifikasi, misalnya lapangan Gobak Sodor itu seharusnya kan di rumput dengan apa ya, dengan lapangan di garis begitu. Kita modifikasi dengan tali begitu saja begitu. Pernah sudah dilaksanakan juga berjalan lancar begitu. Namun untuk tali modifikasi tadi itu memerlukan apa ya, penjagaan yang lebih baik begitu. Hanya itu saja. Kemudian apalagi tadi Bu? Nah, dalam pembuatan tersebut, pembuatan alat modifikasi tersebut tentu itulah tadi saya memohon kolaborasi untuk seluruh elemen apa ya di sekolah tadi untuk senantiasa sama-sama melakukan pendampingan terhadap peserta didik tadi yang melakukan proyeknya gitu. Kita di situ sudah kami terangkan tadi kita sebagai fasilitator, artinya kita juga sedikit memberikan apa ya, pendampingan, memberikan arahan, memberikan ketika peserta didik mengalami kesulitan begitu. Untuk peraturan dan kemudian bentuk lapangan itu sudah tertera semua, ada semua Bu, apa namanya, buku panduannya untuk Gobak Sodor, engkling ataupun egrang tadi. Nah, begitu. Ini merupakan apa ya, bentuk dari P5 untuk istilahnya dari PO, program penguatan profil pelajar Pancasila begitu. Nah, itu saja. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan untuk Bapak Ibu yang lain, kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Bu Sam, Pak Suroso, Bu Yuli, enggak, saya sendiri. Begini ya Pak Brifai, pertanyaannya sederhana. Karena kita sadar bahwasanya anak itu dalam kegiatan olahraga senangnya dengan permainan-permainan yang apa, seperti bola voli, kemudian sepak bola dan lain-lain sebagainya. Sedangkan permainan tradisional itu memang sekarang sudah ada. Bagaimana cara Bapak untuk membangkitkan minat anak agar mereka kembali tertarik pada permainan tradisional? Ya. Terima kasih. Oke. Baik, langsung saya jawab. Nah, untuk permainan tradisional ini bagaimana mengembalikan minat anak terhadap peserta didik? Yang pertama, permainan tradisional ini sudah sekarang untuk saat ini sudah ada kompetisinya sendiri, kompetisinya sendiri seperti O2SN. Namun ini cabang apa, jalurnya berbeda. Ada O2SN yang jalur olahraga pada umumnya dan ada juga O2SN jalur pada olahraga tradisional ini. Yang diperlombakan itu Gobak Sodor, egrang, kemudian tarik panahan yang dilaksanakan. Nah, mungkin
dengan adanya apa ya, ODSN olahraga tradisional ini, kita dapat memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik untuk lebih semangat lagi dalam apa, melakukan pembelajaran permainan tradisional. Dan sudah sedikit banyaknya sudah kami lakukan observasi terhadap peserta didik terkait dengan antusiasme mereka kepada permainan tradisional ini cukup memuaskan, karena di sekolah kita khususnya itu mayoritas peserta didik sangat menyukai olahraga tradisional. Terbukti ketika kita pernah melaksanakan sedikit permainan tradisional ini, peserta didik itu semua peserta didik mayoritas mau melakukan permainan tersebut begitu. Nah, itu saja Pak Supri, ada lagi. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang lainnya ya. Cukup ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan diseminasi PKG PJOKA. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, kemudian kita bisa berkolaborasi, dan tentunya di tahapan terakhirnya kita bisa menciptakan generasi-generasi yang cinta dalam permainan tradisional, sehingga nantinya akan memberikan anak yang berprestasi. Baik Bapak Ibu dan yang kami hormati, untuk atasnya itu menutup, malah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.